Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrotun Faiza dari Prodi 5 IATB dengan NIM 1917501067. Di sini saya akan membahas tentang turunnya Al-Qur'an dengan menggunakan metode ekspositori. Setiap tanggal 17 Ramadan, umat muslim memperingati malam nuzulul Quran. Melalui malaikat Jibril, Allah menurunkan Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu tengah berada di Jabal Nur, Gua Hiro. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun, 6 bulan, 8 hari menurut Qamariyah. Awal turunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Peristiwa inilah yang disebut dengan Nuzulul Quran. Melansir dari buku pengantar studi Al-Quran oleh Abdul Hamid LCMA, Rasulullah SAW menerima wahyu tersebut dalam 2 keadaan. Yang pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras. Cara ini merupakan cara yang paling berat bagi Rasulullah. Yang kedua, Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam keadaan seperti manusia biasa, yaitu menyerupai seorang laki-laki. Rasulullah yang tengah sendiri saat itu langsung ketakutan hingga menggigil. Kemudian Rasulullah kembali ke rumah dan menceritakan pengalamannya kepada Khadijah, istrinya. Sejak peristiwa itu, kemudian Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Rasul. Al-Quran yang terdiri dari 114 surat dari 30 juz ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 2 hari. Berdasarkan urutan waktunya, pertama kali terjadi yaitu pada bulan ke-9 Dzulhijjah, yaitu pada 17 Ramadan 610 Masehi. Dan wahyu terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang diturunkan pada 9 Dzulhijjah 10 Hijriyah atau 8 Maret 632 Hijriyah di Padang Arafah. Terkait turunnya Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya. Al-Quran pertama kali diturunkan di tempat yang sederhana, bukan tempat yang mewah dan megah. Walau begitu, Rasulullah dapat membawa perubahan yang besar bagi peradaban manusia, terutama bagi umat muslim. Sepeninggal Rasulullah, dikutip dari buku sejarah Al-Quran, ternyata periode penyebaran Al-Quran masih berlanjut. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, keping demi keping potongan tulisan tangan para sahabat tersebut itu disusun kembali, diurutkan per ayat, kemudian surat per surat, hingga disimpan oleh Abu Bakar
hingga masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Demikian pembahasan terbatas seputar turunnya Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.